Ini kan ada berbagai upaya. Yang paling sering terakhir-terakhir kita dengar kan perubahan kompor listrik tuh. Iya, betul. Ya, mau Mhm. mau pakai kompor listrik atau enggak gitu kan. Mhm, mhm. Nah, ini sebetulnya satu apa ya? Satu solusi sebetulnya. Satu solusi untuk kita bisa beralih gitu. Nah, Prof. Enia, mungkin sahabat Sonora atau kita semua juga perlu dicerahkan karena kita selama ini sudah terbiasa menggunakan bahan bakar berbasis fosil. Sekarang ada kampanye untuk menggunakan bahan bakar atau energi baru dan terbarukan. Ini kan ada switch culture yang harus kita lakukan ya, ada kebiasaan budaya yang harus kita rubah. Nah, apa kemudian yang penting untuk dipahami oleh masyarakat, oleh sahabat Sonora terkait dengan perubahan budaya ini, Prof, supaya kita semangat dan tahu betul kenapa kita harus melakukan transformasi penggunaan energi menggunakan yang energi baru dan terbarukan ini, Prof. Iya, Mhm. eh, Mas, kalau dari kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah ya, ini kan ada berbagai upaya. Yang paling sering terakhir-terakhir kita dengar kan perubahan kompor listrik tuh. Iya, betul. Ya, mau Mhm. mau pakai kompor listrik atau enggak gitu kan. Mhm, mhm. Nah, ini sebetulnya satu apa ya? Satu solusi sebetulnya, satu solusi untuk kita bisa beralih gitu. Karena kalau kompor listrik semasa saya di Jepang ya, Mhm. itu kalau tinggal di apartemen sudah pasti listrik, nggak boleh gas Mmm. gitu. Jadi Mhm. karena lebih safety dan lebih terkontrol lah. Jadi untuk memasak atau ini tuh lebih lebih terkontrol sehingga dapat meminimalisir kebakaran-kebakaran di dormitory atau ini ya apartemen gitu, mansion Mhm, gitu. mhm. Nah, ini kemarin saya sudah gembira sebetulnya ada perubahan ke kompor listrik ya, tetapi memang eh, seperti kita dulu ada perubahan ke gas melon. Mmm. Kan ada apa penolakan, ada apa sih peristiwa Resistensi. Mhm, ledakan-ledakan mhm, ya mhm. yang mungkin semua belum belum paham cara menggunakan gas gitu ya. Nah, pasti ada masa-masa seperti itu. Nah, sekarang saya lihat yang kompor listrik juga begitu. Eh, Jauh lebih mudah sebetulnya, tetapi memang ada proses perubahan yang harus kita lakukan. Nah, kembali lagi kalau perubahan gaya hidup, kayaknya kita sudah di training tuh pada masa pandemi kemarin udah 2 tahun, Heeh. jadi banyak naik sepeda gitu Mmm. ya. Jadi banyak menggunakan melakukan hal-hal yang praktis lah. Tidak harus moving naik mobil gitu yang berbahan bakar bensin gitu ya, Mhm. tetapi bisa melakukan hal-hal yang lain. Nah, ini mungkin saya sharing satu slide Boleh? saja nggak apa-apa ya. Iya, silakan, Prof. Apa upaya pemerintah kita Mhm. yang dilakukan yang sudah beberapa tahun ini dilakukan adalah bagaimana menggunakan energi selain bahan bakar minyak. Mhm. Jadi program biofuel ini sudah ada ya. Oke. Kita sudah tahu ada B30 ya campuran biodiesel gitu. Di Pertamina di SPBU Pertamina itu kan sudah ada biodieselnya B30. Terus sebentar lagi kita akan diintroduce oleh B40. Nah, Mmm. mungkin ke depannya ada B50 dan seterusnya. Di gasolin juga begitu akan dikurangi porsinya yang Mhm. fossil fuel akan diganti dengan etanol gitu ya. Nah, model-model seperti inilah cara untuk mengurangi termasuk subsidi BBM-nya, termasuk Iya. pengurangan emisinya. Nah, yang kedua, ini baru saja kemarin saya balik dari Gresik ya. Mhm. Steam power plant kita yang dimiliki oleh PLN itu kan banyak banget dan semuanya berbahan bakar fosil ya. Tidak semuanya, 60% lebih. Mhm. 60% lebih berbahan bakar batu bara dan sekarang sudah mulai ada co-firing. Jadi co-firing itu yang dibakar bukan hanya batu bara saja, tetapi diganti dengan biomasa dari serabut kelapa sawit ataupun tandan kosong kelapa sawit yang dicacah dimasukkan ke pembakaran gitu. Itu sudah mulai dicampur ya sampai 20% naik jadi 40% dan seterusnya. Mhm. Lalu kemarin baru saja dilakukan pertama kali di Indonesia menggunakan amonia. Ini Oke. ini salah satu upaya yang dibakar itu nggak ada karbonnya gitu. Mmm. Kalau biomasa masih meninggalkan karbon, Mhm. tetapi kalau kita membakar hidrogen atau membakar amonia itu kan kalau bicara molekul nggak ada C-nya ya. Mhm. Kalau amonia itu kan NH3. Iya.
Kalau hidrogen H2 gitu ya, nggak ada C-nya. Nah, upaya ini sudah mulai dilakukan oleh PLN. Lalu yang berikutnya nih yang saya tulis nomor 3, refuse derivative fuel ini dari sampah. Dari sampah dijadikan untuk bahan bakar minyak Mhm. bisa. Lalu ini proses-proses sampah nih sekarang menjadi tren tersendiri karena bisa mengembalikan plastik menjadi bahan bakar. Lalu pemerintah juga sudah mulai nih mengurangi diesel di wilayah-wilayah pedesaan dengan menggunakan geothermal, dengan menggunakan biogas sudah banyak. Mhm. Nah, Mhm. lalu di industri juga begitu, sudah mulai menurunkan emisinya dengan menangkap karbon gitu. Jadi menangkap CO2 yang keluar ditangkap lalu dikonsentrasikan dibuat menjadi sesuatu. Nah, Mmm. yang berikutnya electric vehicle lah. Ini paling sering dengar ya, Iya iya, sering. masalah kendaraan Kendaraan listrik. listrik. Mhm. Nah, masalah kendaraan listrik ini luar biasa gaungnya karena Mhm. sudah dari 2018 kita mendorong ya. Saat itu kami memasang charging station pertama di Indonesia itu Mmm. di MH Tamrin, charging station yang bisa ngecas mobil dengan cepat atau tipe fast charging. Oke. Dan saat itu kita sudah mengintroduce, listriknya bisa dari fotovoltaik loh, gitu, bukan dari Mmm. PLN gitu Iya iya iya. misalnya. Itu pun sudah kita introduce. Jadi sudah ada upaya itu. Nah, berikutnya animonya luar biasa mengenai kendaraan listrik ini di Mhm. transportasi ya. Semua sudah bisa konversi kendaraan listrik gitu, eh, mengubah sepedanya jadi ada baterainya Mhm atau mhm. mengubah motornya Motornya, jadi ada baterainya. Seperti betul. itu sudah mulai dilakukan. Nah, yang terakhir adalah kita tahu fotovoltaik bisa mengapung sekarang. Mhm. Jadi fotovoltaik rooftop ada ya di gedung-gedung sudah mulai banyak diterapkan. Lalu sudah mulai lagi sekarang floating PV namanya. Jadi fotovoltaik yang bisa mengapung di air. Nah, sudah mulai diintroduce di danau-danau ini. Ya, tetapi memang ya penyangganya itu harus dilakukan satu modifikasi sehingga dia bisa mengapung dengan baik. Mhm. Mungkin yang berikutnya adalah yang kita tahu masalah hidrogen. Mhm mhm. Nah, masalah hidrogen ini harus hati-hati mengintroduce-nya. Selain memang sekarang kalau dikatakan murah nggak sih gitu, pasti pertanyaannya itu. Mhm. Kalau untuk bahan bakar ya. Nah, ini harus harus bertahap. Jadi harus bertahap, tidak harus satu pilihan. Mhm. Tetapi di Indonesia itu karena kita punya pulau banyak, Mhm. kita masyarakatnya ada yang mengumpul di Jawa, ada yang tidak ada populasi yang di Papua kan beda lagi gitu Mhm ya. mhm. Nah, faktor itu harus diperhitungkan. Jadi secara global Indonesia itu harus mengcombine seluruh potensi energi yang ada. Mmm. Jadi Oke. itu. Nah, mungkin upaya-upaya pemerintah banyak ya di semua sektor Yes. pasti ada. Iya. Ini mohon bisa kita juga bisa Kon menerima ya mhm mhm. kondisi ini.